Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajri Auliah Salsabila dari Akuntansi Syariah 1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. Baitul Ma'al wa Tamwil, BMT, adalah lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan fungsi sosial dan komersial. Berlandaskan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan bagi hasil, BMT berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat serta pengentasan kemiskinan. Dengan berpegang pada Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama, BMT diharapkan beroperasi secara amanah, profesional, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya ada dasar hukum Baitul Ma'al wa Tamwil berdasarkan Al-Quran dan hadis, di mana dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159 dan Surah An-Nisa ayat 29, serta terdapat dalam hadis Nabi riwayat Al-Tirmidzi dan kakeknya, Amr bin Auf Al-Muzani, dan riwayat Al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf Al-Muzani era, dan ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ada regulasi operasional BMT berdasarkan Undang-Undang dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana di dalam undang-undang terdapat pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PPRI Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Permen UKM Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan yang terakhir terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan di dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terdapat pada PWK Nomor 19, PWK 05 2021 dan PWK 41 2024. Dan yang terakhir ada regulasi operasional Baitul Ma'al wa Tamwil berdasarkan Fatwa MUI, di mana terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 141 DSN MUI 8 2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah. Yang kedua terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 86 DSN MUI 12 2012 tentang produk wadiah di BMT, memberikan panduan tentang produk titipan, wadiah, yang menjadi salah satu produk utama BMT. Yang ketiga terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 86 DSN MUI 12 2012 tentang produk wadiah di BMT, memberikan panduan tentang produk titipan, wadiah, yang menjadi salah satu produk utama BMT. Dan yang terakhir terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 47 DSN MUI 2 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Adapun analisis kesesuaian operasional dengan dasar hukum dan regulasi yang berlaku, yaitu yang pertama kesesuaian dengan regulasi pemerintah, di mana BMT diatur dalam UU No. 25 1992 tentang perkoperasian dan diperkuat oleh UU Cipta Kerja No. 11 3030 serta PP No. Juli 2021. Regulasi ini memudahkan pendirian, memperkuat legalitas, dan mendorong digitalisasi serta perlindungan usaha mikro. Dan yang kedua ada kesesuaian dengan Fatwa dan MUI. BMT mengikuti Fatwa dan MUI No. 141 2021 tentang pendirian koperasi syariah serta fatwa akad seperti wadiah, mudara, dan pembiayaan. Tantangan utama terletak pada pengawasan implementasi syariah dan kompetensi OPS. Dan yang terakhir ada kesesuaian dengan regulasi. Mengatur melalui PWK No. 13 2021 dan PWK No. 41 2024, kelola, manajemen risiko, dan digitalisasi BMT. Regulasi telah relevan dengan era digital, namun sebagian BMT masih perlu meningkatkan kepatuhan pelaporan dan transparansi. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai BMT atau Baitul Ma'al wa Tamwil. Yang dapat saya simpulkan, Baitul Ma'al wa Tamwil, BMT, merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi sosial, Baitul Ma'al,
untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, serta fungsi bisnis, Baitul Tamwil, untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah. BMT berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama masyarakat kecil dan menengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.